Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Sukmawati, NPM 101210904, kelas B121, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata kelola perusahaan, tentang kepemilikan perusahaan. Perusahaan dengan bentuk kepemilikan yang jelas bisa lebih terarah dalam mencapai tujuannya. Apa saja bentuk-bentuk kepemilikan bisnis yang ada di Indonesia? Berikut penjelasannya. Definisi menurut para ahli tentang kepemilikan perusahaan. Yang pertama, dari Michelle A. Heath menjelaskan bahwa jika akuisisi perusahaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau membeli perusahaan lain dengan sistem pembelian saham perusahaan yang jadi sasaran dengan jumlah yang besar. Yang kedua, dari P.S. Sudarsanan berpendapat jika akuisisi perusahaan merupakan sebuah perjanjian yang akan terjadi jika suatu perusahaan ingin membeli aset atau saham dari perusahaan lain yang dibeli dari para pemegang saham sasaran akuisisi. Ketika proses pembelian telah dilakukan, maka pemegang saham tidak menjadi pemilik perusahaan tersebut. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia terbagi menjadi 7. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, firma. Yang ketiga, perusahaan komanditer atau CV. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keenam, badan usaha milik daerah atau BUMD. Dan yang terakhir, koperasi. Perusahaan perseorangan. Menurut laman binus.ac.id, perusahaan perseorangan termasuk ke dalam bentuk kepemilikan bisnis. Kepemilikan bisnis perusahaan perorangan hanya terdiri dari satu orang. Umumnya, perusahaan ini dimiliki oleh kelompok usaha kecil hingga menengah. Modal bisnis perusahaan perorangan bersumber dari satu orang pemilik tersebut. Di Indonesia sendiri, perusahaan perseorangan dikenal dengan nama perusahaan dagang atau UD dan usaha dagang atau UD. Perusahaan perorangan dibedakan berdasarkan jenis usahanya, misalnya pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Yang kedua, firma. Bentuk kepemilikan bisnis yang kedua yaitu firma. Fellowship Under Firma atau VOV. Menurut pasal 16 dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, firma adalah tiap-tiap perseroan merchant yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dan tiap-tiap anggota bertanggung jawab seluruhnya. Tujuan didirikannya firma yaitu untuk memperluas usaha dan menambah modal agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Yang ketiga adalah perusahaan komanditer atau CV. Selanjutnya adalah perusahaan komanditer atau komanditer fellowship atau CV. CV merupakan persekutuan firma yang terdiri dari satu atau beberapa orang sekutu komanditer. CV mempunyai 2 jenis sekutu, yaitu sekutu kerja atau aktif atau sekutu komplementer, dan sekutu tidak kerja atau pasif atau sekutu komanditer. Sekutu komplementer bertugas sebagai pengurus persekutuan dan akan berhubungan dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu komanditer hanya bekerja dari belakang layar dan hanya menyediakan modal untuk pembiayaan perusahaan. Perusahaan terbatas atau PT merupakan salah satu bentuk kepemilikan bisnis yang dikutip dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 1. PT adalah
Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini. PT dibentuk oleh minimal 2 orang dengan modal minimal 20 juta. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dibedakan lagi ke dalam beberapa jenis, yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan negara umum atau Peru. Yang keenam ada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD juga termasuk salah satu bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. BUMD sendiri merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya bersumber dari pemerintah daerah. Kehadiran BUMD bertujuan untuk mencapai pembangunan di wilayah daerah dan pembangunan ekonomi sosial. Semua keuntungan BUMD disetorkan ke kas daerah dan negara. Nantinya kas tersebut digunakan untuk pembangunan nasional. Yang terakhir ada koperasi. Koperasi sebagai bentuk kepemilikan bisnis disebut dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan didirikannya koperasi yaitu menyejahterakan masyarakat umum dan anggotanya. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, jenis koperasi meliputi koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.